sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tolong diingatkan itu Mas. Suruh masuk apa pergi? Jangan duduk di situ. Ah itu loh sing cenden itu loh. Ayo masuk apa pergi? Ya, enggak, jangan dipaksa. Ya. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Taklim akad ketiga tadi pagi itu biasanya kita kaji Sorimul Maslul ala Fatimir Rasul, pedang yang terhunus untuk memenggal kepala orang yang mencaci maki Rasulullah. Tapi maknyut begitu, gimana kalau saya selami dengan materi yang lain. Nah, akhirnya saya tanyakan pada Pak Warso di sini dan anak-anak tahfidz, ini materi saya tadi sudah dikupas apa belum? Belum. Ya sudah, nanti pada maghrib mau saya seselke. Kan saya sudah janjikan tentang Waalaikumsalam Abu Bakar As-Siddiq dengan putra beliau Abdullah bin Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu dan menantu beliau Atikah binti Zaid. Tapi untuk kali ini saya selani dengan sebuah materi, mudah-mudahan barang 1-2% mengurangi keberadaan kita sebagai orang-orang bingungin. Saya mulai dengan negeri Syam. Kalau sejarah Islam berkisah tentang Syam, itu Waalaikumsalam, mencakup beberapa negara, antara lain yang berada di sebelah utara Saudi,
namanya Yordania, kemudian ke arah barat laut Yordania namanya Syria, kemudian ke arah barat namanya Lebanon, ke arah selatan namanya Palestina, Filistin, yang sampai hari ini 84 wilayahnya masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi sejak sekitar 70 tahun yang lalu. Nah, di Palestina itu ada, kalau kecamatan terlalu kecil ya, kabupaten lah kira-kira kalau ukuran Indonesia, namanya Imawas atau Ammawas. Imawas atau Ammawas. Saya agak kebingungan ketika saya cari di dalam kamus Arab yang paling tua, namanya Lisanul Arab. Kok gak ada ya? Akhirnya saya justru lari kepada kamus Arab yang ditulis oleh seorang Arab beragama Katolik. Munjid, ditulis Abu Luwes itu Makluf. Saya dapatkan di sana kata-kata Imawas atau Ammawas itu baldatun fi sahli Filistin, sebuah daerah dataran rendah di Palestina yang jaraknya dari Masjidil Aqsa kira-kira 30 km, yang di sana pernah terjadi penyakit taun. Ada yang mengatakan sampar, ada yang mengatakan pes, ada yang mengatakan tagebluk. Satu wilayah yang luasnya mungkin ukuran kita itu sekabupaten Sukoharjo atau sak kota Madya Surakarta. Akibat timbulnya penyakit taun tadi, sekitar 25.000 nyawa terpisah dari raga. Durung amput-ampute dengan korban corona sak jagat. Belum sampai ke sana. Keliru enggak itu hitungan saya tadi? Di Wuhan itu sekitar 10.000 kan? Weger di Solo siji. Weger. Nganti ana sing arep bubarke pengajian bareng. Ya tidak salah ya. Wong nyawa kuwi ditresnani banget. Nyawa kuwi gur siji nek ilang ora iso. Ketika penyakit ini mulai mewabah, padahal di tempat ini terkonsentrasikan tentara Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnil Jarrah radhiyallahu anhu atas penunjukan Umar Ibn Khattab, panglimanya kamu. Itu al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, yang dalam perang Badar karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Islam, dia menyempatkan diri. Pasukan berhadapan-hadapan ya dalam perang Badar, tentara kafir 1.000 orang, tentara Islam 313,
di antara 1000 orang itu bapaknya Abu Ubaidah bin Jarrah, namanya Abdullah bin Jarrah. Dari 313 pasukan Badar ini ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Betul-betul menyempatkan diri, saya harus bunuh bapak saya. Ini Abu Ubaidah. Betul ketemu ya. Nah, satu kepala 5, bapaknya satu kepala 3. Sebelumnya memang dia sudah berusaha menghindar, pernah sering saya terangkan itu. Oh, itu bapak saya itu. Datang ke Badar itu bukan karena rindu kepada saya, tetapi karena ingin memisahkan antara nyawa dan jasad saya. Bulalatan ke sana ke sini. Ketika dia melihat saya, wah langsung datangi saya. Saya di selatan, dia di utara, kejar dari utara ke selatan. Saya menggok ke barat, kejar ke barat. Saya belok ke timur, kejar ke timur. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, balik kanan, pedang diangkat dengan kedua tangan. Bismillah, tubuh bapak itu dipenggal, terpisah. Waalaikumsalam. Menjadi 2. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul. Coba dibuka surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat terakhir 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah golongan Allah. Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, mudah-mudahan kalau salah diampuni oleh Allah. Allah berkata kepada Abu Ubaidah yang membunuh bapaknya di dalam perang Badar, kancaku raketang telak. Waalaikumsalam. Kancaku. Karena kecintaan kamu kepada saya, kamu bunuh orang yang harus kamu cintai setelah Allah, Rasul dan jihad. Ini kalau saya uraikan panjang nanti bisa menyebabkan waktunya habis dan saya tidak sempat untuk menguraikan materi yang harus saya sesalkan sebelum mengupas masalah Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan satu wilayah sak Sukoharjo, ada yang lebih luas. Ayo, dari Ekskarisi dengan Surakarta, Wonogiri, lebih luas ya, Klaten. Itu dalam proses mewabahnya penyakit taun itu merenggut nyawa 25.000 manusia. Dan nek lagi siji wis gegeran,
Lah nek terus 20.000 terus piye? Apa? Geger. Soalnya ya itu berakhirnya Ta'un itu merenggut nyawa sekian. Dalam perjalanannya taruh baru sampai kepada 10 atau 15.000. Di dalamnya terkonsentrasi tentara Islam dalam rangka memerangi tentara Romawi. Di dalamnya ada panglima perang Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Al-Asrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Saking cintanya kepada Rasulullah, saya terpaksa harus ngangkat lagi ya. Dalam perang Uhud itu ada semacam pecahan besi. Ada yang mengatakan memang itu senjata, ada yang mengatakan memang helm yang dipakai Rasulullah dalam perang itu pecah dan masuk ke dalam wajah beliau. Kita bisa membayangkan itu. Abu Bakar datang ingin melepas, jangan. Anda sudah terlalu tua, biar saya saja yang muda. Kalau saya lepas dengan tangan, Rasulullah mesti kesakitan. Akhirnya gigi beliau pertemukan dengan besi yang menghunjam ke wajah Rasulullah. Ditarik ke bawah, yang atas mau lepas, tapi yang bawah lebih dalam. Ditarik ke atas, yang bawah agak mendekati untuk bisa dilepas, yang atas lebih dalam. Ini gigi dia maju, lepas, tanggal satu gigi. Ini cinta Rasul itu seperti ini loh. Masih ada satu lagi dikit lagi, sampai akhirnya 2 gigi lepas. Dicabut tuntunan yang puskesmas sama teh ngatakan jabalekat ingin gitu. Ini Abu Ubaidah milik siapa? Abu Bakar komentarnya, kamu tambah tampan Abu Ubaidah dengan lepasnya 2 gigi kamu. Ini panglima perang di Palestina, di sebuah tempat yang namanya Imawas atau Amawas. Umar Ibnul Khattab ketika mendengar berita terjangkitnya penyakit Ta'un di Imawas tadi kaget. Ini yang saya gadang-gadang akan saya angkat menjadi pengganti saya. Rasulullah gadang-gadang Abu Bakar meskipun secara tersirat ya, dengan menunjuk beliau menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Akhirnya Abu Bakar diangkat 2 tahun 4 bulan. Abu Bakar menunjuk dengan jarinya, Umar yang gantikan saya nanti kamu kalau saya sudah wafat. Mbok jangan saya, enggak, harus kamu. Ini masalah sistem ketatanegaraan Islam di dalam memilih pemimpin. Nah saya angkat dan belum selesai, tapi minggu tekan inti, insya Allah nanti kita kaji lagi. Umar bin Khattab kadang-kadang Abu Ubaidah supaya dia betul-betul bisa saya harapkan menjadi pengganti saya. Nah, tadi Al-Asra Al-Mubasysyaruna itu berani membunuh bapaknya, merelakan giginya yang masih sehat sampai 2. Dan oleh Rasulullah digelari anta aminu hadhil ummah. Kamu adalah kepercayaan umat ini. Sehingga dia berkirim surat kepada Abu Ubaidah yang sedang berada di front, di baris depan. Isi surat itu, kalau mau membeli bukunya sudah ada terjemahan. Al-Bidayah wa Nihayah tulisan Ibnu Katsir. Konon sudah ada terjemahannya.
Falamas ta'alal waja'u wa balagha dzalika Umar, ketika wabah tadi mulai bersimaharajalela di Syam, di Imawas, dan berita itu sampai kepada Umar, kataba ila Abi Ubaidah liyas tahrijahu minhu, dia menulis surat dengan harapan agar dia cepat-cepat meninggalkan daerah bencana tadi. Tapi Abu Ubaidah memandangnya bukan bencana. Lah apa ya? Ya Corolla ya. Abu Ubaidah ramudeng. Ansalamun alaika amma ba'tu fa innahu qad uridat ilaika hajatan uridu an usafihaka bika. Saya mendengar, bukan saya mendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai kepentingan dengan Anda. Saya ingin berbicara empat mata dengan Anda, sehingga begitu surat ini Anda terima, kalau kamu terima malam hari, jangan menunggu pagi hari. Kalau surat ini kamu terima pagi hari, jangan menunggu sore hari. Cepat-cepat kemasi pakaian kamu, tinggalkan front, segera berangkat ke Madinah. Abu Ubaidah membaca surat itu, akhirnya berdoa, yaghfirullahu li amiril mukminin, mudah-mudahan Allah mengampuni Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Dan dia membuat jawaban, Tsumma kataba ilahi ya Amirul Mukminin inni qad larahtu hajataka. Saya paham apa yang kamu inginkan. Kamu akan nyalonkan saya jadi wali kota kota. Saya paham maksud kamu. Wa inni fi jundin minal muslimin la ajidu bi nafsi rahbatan anhum walastu uridu firaqahum hatta yaqdiyallahu fi nafsi wa fi amri qada'ahu. Saya baru berada di front. Saya ini komandan perang, anak buah saya tentaranya mujahidin Islam yang jumlahnya ribuan. Saya mencintai mereka, mereka mencintai mereka. Tidak pantas kalau ini saya tinggalkan. Saya harus tetap bersama mereka. Namanya komandan enggak? Sampai Allah menentukan apa yang akan terjadi pada diri saya. Masya Allah ya. Kalau saya nggak menunjuk orang lain. Masuk saya jadi panglima perang ya. Tolong dibayangkan itu, satu kabupaten sekitar 10.000 dapat perintah dari kepala negara. Masya Allah, cucuk-cukur. Dikondang mangkat. Kalau orientasi Abu Ubaidah itu jabatan. Kalau orientasi Abu Ubaidah itu adalah dunia. Tapi orientasinya akhirat. Saya wallahu alam ya, seusia saya nggak pernah mendapati pola pikir yang seperti ini kecuali dalam Islam. Kan pernah kita kaji, Rasulullah sudah bersiap-siap maju ke medan perang Tabuk. Setiap tentara diberi 2 ekor unta karena perjalanan yang jauh, kita 700 km ke arah utara. Nah sudah siap, datang beberapa orang, daftarkan, telat loh, anda wingi orang.
nggak bisa. Enggak. Padahal maju ke medan perang loh, itu pakai nyawa loh itu. Tawallau wa ayunuhum 92 surat atau tapi itu minat tam'i khazana ala yajidu ma yunfiqun 92. Iya. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Ini ya yang tidak kita dapatkan pada diri kita, pada diri generasi kita, dan itu menjadi bagian hidup dari para sahabat. Daftarkan mau melu perang, ora diopahi, ditolak karena nggak ada kendaraan, nangis itu. Mestinya sujud syukur lah. Ini tolong dipahami ini. Alhamdulillah, bojoku ora dadi rondo. Alhamdulillah anak-anakku sedile-dile ora dadi yatim. Ini pola pikir yang fundamental yang ada pada diri para sahabat Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup semasa dengan saya. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Baca. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Kota Madinah sudah dikepung oleh tentara Ahzab. Koalisi antara orang Quraisy dan Ghatafan. Dibuat parit yang kuda nggak bisa meloncat, kalau turun nggak bisa naik. Mereka sudah ngepung. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum ila iman wa alhamdulillah. Janji Allah telah datang. Ini yang dijanjikan Allah kepada kita semua. Allah akan memanggil kita dengan cara yang paling indah, dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling terpuji. Mati. Itu nak cacile itu keplak-keplak itu. Terus gula ana sejarah ngendi nek enek. Hadza ma wa'adana wa rasuluhu, sadaqallahu wa rasuluhu, wa ma yatamila imana. Alhamdulillah, muka-muka aku itu jatah mati syahid. Berkali-kali saya ingatkan ya, tidak ada hari yang paling indah bagi seorang mukmin dibanding dengan hari ketika dipanggil dia menghadap kehadiran Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah, alangkah merdu panggilannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemecer ini kemecer. Ini yang belum masuk ke dalam benak kita, apalagi masuk ke dalam hati kita. Saya kaji dengan beliau malam Kamis di Masjid Merdeka kemarin, sampeyan nggak datang itu. Malah waktu itu baru.
Ini namanya Silah bin Asim. Silah bin Asim itu dalam perjalanan menuju medan perang di Afghanistan. Istirahat ya, teman-temannya istirahat, kata Isya tidur, setelah tidur diketahui sudah tidur semua, tidak terang benderang pun yang ini ketok sing turu ndi sing ngantuk endi. Gelap itu dia bangun pelan-pelan meninggalkan mereka supaya tidak ada yang tahu. Salah seorang di antara mereka memang niat ngamati dia. Akhirnya dia ambil air wudhu ke tempat yang jauh, yang tidak terlalu jauh dari tempat peristirahatan pasukan yang menuju ke Afgan tadi. Dia mengambil air wudhu, saya ikuti dari belakang, kemudian disolok. Dumadaan. Dilala kersane. Ada renggunuk singa mendekat kepada dia. Innalillahi wa inna ilaihi. Langsung saya naik ke atas pohon dan saya lihat tak bengoki wong wis cedhak lah gitu. Umpama dia lari mesti juga terkejar. Arep dadi apa? Nunggoni singa di belakang. Selesai salam, ada yang singa tuh. Iya, benar. Kalau kamu cari mangsa, ojo golek neng kene. Kira-kira awakku kuwi kuru tur wis tuwa lah kira. Golek nggon liya wae ya. Berdiri mak klepak. Ini kedekatan dia kepada Allah itu menyebabkan bisa berkomunikasi dengan singa. Nah dalam perang, saya lupa apakah peperangan itu apa bukan, dia bersama dengan anaknya. Kalau betul anu lho Pak, aku sebetulnya gambar si jagat betul, belum tekan dengan anaknya. Bersama-sama ke medan perang, kata bapak pada anak, nah ibumu di rumah sendirian ora neng kancane, mulya kancane. Bapak sing kepengen mati syahid sampean lho. Ini dalam buku Syiarul Alamin Nubala yang sudah dicetak sekitar 700 tahun yang lalu dan tidak ada yang mengatakan kisah ini kisah radikal, enggak ada. Ya wis, nak nu maju wasik. Jadi sing mati ben kowe dhisik. Loh kok begitu? Kalau kamu mati duluan, kamu bisa memberi syafaat kepada saya. Ini kisah ini diangkat oleh para sejarawan Islam, para mu'arrikhun tanpa ada keistimewaan. Memang inilah pola pikir mereka. Maju betul, meninggal betul, baru dia yang maju menyusul anaknya mati syahid. Orang berbondong-bondong ke rumah dia ketika berita tadi sudah sampai ke rumah istrinya, ke rumah dia. Apa kata istrinya? Kalau Anda datang ke sini untuk bertakziah, pintu saya tutup. Kalau Anda datang ke sini untuk berbelasungkawa, pintu saya tutup. Tapi kalau Anda datang ke sini untuk mengucapkan selamat bahwa saya sudah mempunyai 2 orang yang akan ngatrol saya di jannah, silakan. Oh lah dalah. Sing lanang, sing wedok anaknya setali 3. Nah kalau kita ikuti pola pikir ini, kata-kata Abu Ubaidah bin Jarrah itu sesuatu yang wajar. Sampai pernah saya katakan ya, saya kutub itu tali gantungnya sudah di sini. Secara protokoler datang, kalau orang Indonesia namanya rohaniawan. Saya tutup, arep digantung kok ya isih ngantuk.
Apa pesan terakhir yang akan Anda sampaikan? Bertobatlah kamu kepada Allah, istighfarlah. Tidak usah sandiwara. Tidak usah sandiwara. Kamu bagian dari rezim yang memusuhi Islam, dan dengan keberadaan mereka memusuhi Islam, saya akan digantung. Nggak usah sandiwara. Ini urusan mati. Kelincutan tuh, mau kok nganggo jubah itu ya. Rohaniawan pakai jubah. Dalam saat-saat yang paling menggentingkan di mata orang yang tidak mudeng kematian, di mata orang Islam, kematian itu sesuatu yang paling indah, kehidupan yang paling menyenangkan. Di antara doa yang diajarkan Rasul, waj'al khairu ayyami yauma alqaka fi, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku hari ketika saya ketemu dengan Engkau. Engkau panggil aku dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Ini tolong kita berusaha untuk memahami dengan otak kita, belum dengan hati kita. Ketika kematian sudah menghadang di depan dia, itu jadi gampangnya kalau dia sudah ditaruh tali gantungan di leher, berdiri di atas dingklek dicecak, itu masih membuat syair. Wa mal mautu illa naqal min huna ila hunaka. Kematian itu tidak lain dan tidak bukan kecuali pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada hari yang lebih indah bagi seorang mukmin dibanding dengan ketika dia dibanding oleh Allah, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang paling menakutkan bagi orang kafir dan orang munafik dibandingkan dengan ketika dia dipanggil oleh Allah menghadap hari bak. Geger itu orang siji mati sak jagat abuh. Dibubarkan bukan dia pengajiannya ya. Itu ada wong ngene. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Tadi saya bacakan di dalam Ta'lim At-Tauhid. Ketika dia sudah bisa memberikan jawaban kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak mungkin saya meninggalkan pasukan saya. Saya akan bersama mereka sampai Allah memberikan ketentuan yang paling baik bagi saya. Belum tentu saya mati, belum tentu. Takdir kematian itu yang tahu hanyalah. Tapi saya tidak mau meninggalkan tugas saya. Maaf, Amirul Mukminin, satu kali saya menyelisih perintah Anda, meskipun Anda pimpinan saya, meskipun Anda seorang Amirul Mukminin. Nah, setelah itu dia berkhutbah, ayyuhan nas, inna hadzal wajah, inna hadzal wajah rahmatun bikum wa da'watu nabiyyikum wa mau, inna hadzal wajah rahmatun bikum wa da'watu nabiyyikum wa mautis solihina qablakum. Musibah taun ini merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada kalian. Orang nyambung toh? Orang nyambung. Merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada kalian dan merupakan doa yang disampaikan oleh Nabi kalian, dan kematian ini merupakan kebiasaan matinya orang-orang saleh. Mengapa itu merupakan rahmat?
Hadis ini sudah sering kita dengar ya. Dari Mikdam bin Ma'di Karb radhiyallahu anhu. Lisyahidi indallahi sittu khisalin yaghfiru lahu fi awali daf'atin min damihi wa yura maq'adahu minal jannati wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manul faza' al akbar wa yuhalla khilyatal iman wa yuzawwiju minal huril in wa yas'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Ini saya tinggalkan dulu, waktunya yang tidak mengizinkan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Mata uduna syahid fikum." Menurut kalian definisi syahid itu seperti apa? Definisi mati syahid itu seperti apa? Qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillahi fa huwa syahid. Yang dimaksudkan orang yang mati syahid itu orang yang terbunuh di medan perang. Rasulullah melanjutkan, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau orang yang mati syahid itu hanya orang yang mati di medan perang. Kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku itu jumlahnya sangat sedikit. Akhirnya beliau bersabda, "Wamanhum?" Para sahabat bertanya, "Wamanhum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu?" Qala man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di medan perang dia mati syahid. Waman mata fi sabilillahi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati berjalan di jalan Allah menuju taklim, Baitul Ma'mur, ikhlas, tabrak becak. Becaknya kan depan truk lah gitu. Waman mata fit ta'uni fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena penyakit ta'un, mati syahid. Waman mata fil batni fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut dia syahid. Wa fi riwayatin wal gharib syahid, orang yang tenggelam. Apalagi belum dewasa ya, murid-murid SMA di Sleman ini. Dia mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain, asyuhada'u khamsatun, orang yang mati syahid itu 5. Al-maq'un, orang yang kena taun. Al-maqtun, orang yang sakit perut. Wal gharib, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadmi, orang yang kebruan bangunan. Wa syahid fi sabilillah, dan orang yang mati di jalan Allah. Muttafaq alaih. Dan banyak sekali hadis-hadis tadi. Dari sinilah Abu Ubaidah berkhutbah. At-ta'un ini rahmat bagi kalian. Sudah nyambung ya? Terbuka sebesar-besarnya pintu memperoleh syahadah, mati syahid meskipun tidak ketemu dengan musuh. Ketemu dengan musuh malah Khalid bin Walid itu tidak pernah mati. Akhirnya apa? Wa inna Aba Ubaidah, sesungguhnya Abu Ubaidah yas'alullaha, memohon kepada Allah, ayyuk simali Abi Ubaidah hadzahu, agar diberi jatah oleh Allah untuk mati karena tahun ini. Saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan saya karena tahun ini. Akhirnya diijabai fatoin, akhirnya diijabai. Panglima perang digantikan. Kemarin saya sebutkan Abu Darda, ternyata bolak-balik keliru. Bukan Abu Darda, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Digantikan, yang menjadi panglima perang ganti dia. Setelah dia diangkat menjadi pengganti Abu Ubaidah, faqama khatiban ba'dahu, dia berpidato seperti apa yang disampaikan oleh Abu Ubaidah. Ayyuhan nas, hai manusia, tentara-tentara itu, pasukan yang di bawah komandoku,
inna hadzal waj'a rahmatun bikum. Sama. Virus ini merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada kalian. Dan ini adalah bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kalian, dan ini merupakan kebiasaan orang soleh mati dalam keadaan terkena virus. Nah, doa. Wa inna Mu'ad yas'alullaha ta'ala ayyub simali ali Mu'ad hadzahu. Saya Mu'ad bin Jabal memohon kepada Allah agar Allah memberikan jatah ta'un ini kepada saya dan keluarga saya. Ampun amin kula ya Allah, keluarga kula nggih pecah Pak ta'un. Akhirnya Fata'un nahu Abdurrahman famata. Anaknya yang bernama Abdurrahman kena penyakit itu dan meninggal. Kemudian ganti dia. Abu Ubaidah digantikan Mu'ad meninggal, digantikan Amr bin As. Akhirnya ketika dia diangkat, dia berkhutbah, isinya Ayuhan nas, wahai orang banyak tentaraku, inna hadzal waja'a idza waqa'a fa inna ma yasta'ilu isti'alan nar. Sesungguhnya wabah ini, virus ini, apabila dia telah menular kemana-mana, keberadaannya seperti api yang menyala-nyala. Seperti api yang menyala, membakar sana, membakar sini. Fatahassanu minhu fil jibal. Oleh karena itu, cepat-cepatlah kalian berusaha menghindarkan diri dari penyakit ini, naik atas gunung. Lu kok beda karo Abu Ubaidah, kok beda karo Mu'ad, sehingga salah seorang sahabat yang adalah juga ikut dalam medan perang, namanya Abu Wa'il Al-Hadzali. Saya cari di dalam sejarahnya belum saya temukan, tapi orang yang lebih dahulu Islam daripada dia. Begitu menyuruh tentaranya untuk berlindung ke gunung dan meninggalkan tempat berkembang biaknya wabah tadi, secara spontan dia mengatakan, kadzdzabta, dusta kamu. Wallahi, demi Allah, faqad sahabtu Rasulullah, sungguh saya benar-benar telah menemani Rasulullah sejak keislaman saya. Wa anta syarru min himari hadza. Keberadaan kamu ketika saya masuk Islam dan menemani Rasulullah lebih hina dari keledai saya ini. Amr bin As masuk Islam tahun ke-6, jauh sebelum Abu Wa'il. Ngapusi kamu keberadaan kamu lebih hina dari kimat. Ulaika kal an'ami balhum, atau lebih hina dari binatang. Amr bin As sebagai panglima perang, wallahi ma aruddu alaika ma taqul. Demi Allah, saya tidak menolak kata-kata kamu. Saya memang masih kafir waktu itu. Dan kamu sudah Islam, maksud saya begitu. Sehingga kalau kamu mengatakan saya lebih hina dari khimar, kamu memang iya. Memang iya. Wa ayyamallah la nuqimu alaihi, demi Allah. Meskipun apa yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan Abu Ubaidah dan disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, saya akan segera meninggalkan tempat ini. Ayo, yang patuh kepada panglima, ikuti saya naik ke gunung menghindari tempat yang terkena virus ini. Akhirnya tsumma kharaja wa kharajan nas fatafarraqu wa tafa'ahu Allah wa tafa'allahu anhu.
Akhirnya mereka patuh kepada Amr bin As, pergi ke gunung menghindari penyakit tadi. Nah di sini fabalagha dzalika Umar ibn al-Khattab min ra'yi Amr bin As. Kisah khutbahnya Amr bin As itu yang menyuruh orang untuk menghindari tempat yang terkena wabah didengar oleh Umar bin al-Khattab. Fa wallahi ma karihahu. Umar ibn al-Khattab tidak sedikit pun menolak pendapat Amr bin As. Artinya apa? Jadi kalau kita kondisikan hari ini, nah begitu ya. Alah, hidup dan mati itu di tangan Allah. Kata-kata ini harus kita beri tanda petik. Tidak ada hari yang lebih indah bagi seorang mukmin dibanding dengan hari ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu namanya Taun, di awal-awal kemerdekaan namanya Pagebluk, tahun 2020 namanya Corona apa Corona? Saya siap menghadapi itu. Kalau ada yang seperti itu, tidak boleh sing nganggo masker yo ora eneng. Silakan. Tapi kalau ada Anda yang kemana-mana pakai masker, kemana-mana nggawa jeligen, lah kudu membakar sampun. Ya, ini mudah-mudahan saya tidak katakan sama, agak nyerempet-nyerempet dengan pendapat Amr As. Tapi kalau mau membubarkan pengajian ya kosek ya. Saya malah ya Allah dengarkan fatwanya kepala kantor Kementerian Agama. Ya nggak nyala. Tolong khutbah Jumat dipersingkat. Jadi syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, shalli ala Muhammad wa ala ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal mu'minun al muttaqun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sudah sah itu. Tapi apa ya sampai ke sana? Iya, kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Amr bin As itu tadi, memang tidak ada salahnya. Memang tidak ada salahnya. Orangnya cuma satu, sudah dibawa ke negerinya sana, dikubur di Magetan. Nah, tadi sampai nyempatkan beli koran. Oh iya toh ya, Menteri Perhubungan ya kenal lah gitu. Menteri wani karo aku gak. Ya enggak apa-apa. Ini loh, kesalahan terbesar di antara kita dibandingkan dengan para sahabat itu. Para sahabat itu kepada kematian, welcome, ahlan wa sahlan, kapan kamu mau menjemput saya? Asal dengan cara mati di jalan Allah. Tapi kalau kita dengar orang yang usianya lebih rendah dari kita kok mati, naudzubillah min dzalik. Suara Anda yang ketakutan diwakili oleh Amr bin As, suara Anda yang siap untuk mati dan itu pindah dari sini ke sana, kata Sayyid Qutb, diutarakan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Sampai di sini saya cuma membaca. Cuma yang jelas lepas dari apa yang saya sampaikan, penyakit takut mati, hubbud dunya wa karahiyatul, ini dua sejoli nggak bisa dipisahkan, cinta dunia dan takut
aku mati terus bojoku isih enom dirabani wong terus piye? Ya tangi apa kuburan? Nanti anak-anak saya masih kecil-kecil nggak ada yang biayai gimana? Yo biaya apa? Ini coba kita tanamkan dalam benak. Begitu musuh mengepung, alhamdulillah, mudah-mudahan jatah syahadah mati syahid itu salah satu diberikan Allah kepada saya. Ini pasukan Ahzab, pasukan Khandaq yang dikepung oleh tentara sebut. Sampai di sini ada yo padahal ngunik ukur itu ya jangan menyalahkan orang yang ketakutan dengan itu jangan menyalahkan yang ketakutan, tapi yang menganggap ini wajar-wajar saja, bahkan sopo ngerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil saya dengan panggilan yang paling indah melalui virus ini. Tujuannya ane wong ngeleke pengasihan tak eleke aku dadi ramakat tenan lan yo ora sudo mati to lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk memantapkan lagi, apakah ada suatu hadis yang menerangkan tentang larangan untuk meninggalkan suatu tempat yang di tempat itu telah terjadi wabah taun? Ya. Kalau hadis ya. Larangan Umar bin Khattab yang sudah berada di sana jangan keluar, yang belum masuk ke sana jangan masuk. Tapi satu ini tak gadang-gadang bakal jadi calon wali murid. Dia manggil. Bahkan ini yang meriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari. Termasuk orang yang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah diperintahkan untuk segera meninggalkan karena istrinya juga terkena penyakit itu. Selamatkan istri kamu. Bawa keluar meninggalkan tempat yang namanya Imawas. Sehingga akhirnya yang bercerita ini Abu Musa al-Asy'ari. Begitu. Cukup. Jadi bukan berani ngawur, tapi juga bukan takutnya seorang pengecut. Semuanya diposisikan dalam keberadaan saya sebagai seorang muslim dan mensikapi kematian itu dengan sesuatu yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan yang lain. Demikian cukup. Saya malah belum merasa cukup itu, keliru itu rumah saya menake itu. Belum ada yang ngurus. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.